Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dirancang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berbeda. Pasalnya, pemerintahan Prabowo akan memberikan makan bergizi gratis sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan siang. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo, 1 kali pemberian makan gratis tidak cukup. Data menunjukkan 41% siswa di Indonesia lapar saat belajar di sekolah. Kondisi ini dinilai oleh Hashim akan berdampak pada kualitas belajar siswa. Alhasil, konsentrasinya belajar siswa meningkat dan berdampak pada daya tangkap atas materi yang disampaikan oleh guru. Hashim juga menambahkan program ini nantinya akan ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah sendiri mengalokasikan 71 triliun rupiah untuk program MBG 2025. Anggaran itu masuk dalam anggaran pendidikan 722,6 triliun rupiah. Hashim menambahkan rencana awal program ini hanya akan diberikan pada anak sekolah. Namun seiring dengan perkembangan waktu, program MBG diperluas dengan menyasar anak di rumah dan ibu rumah tangga. Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2024 turun tipis menjadi 149,9 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menyatakan, prospek ekspor yang tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Kementerian Perdagangan menyebut upaya masuknya e-commerce asal China, Temu, yang disebut dapat membunuh UMKM tak dapat dihindari. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan hadirnya berbagai e-commerce di tengah masyarakat ini tidak dapat dihindari. Sebab dunia telah memasuki era digitalisasi alias teknologi selalu berkembang. Moga pun menyebut bahwa pemerintah tak menutup kemungkinan untuk memberikan izin kepada Temu jika aplikasi yang sempat 3 kali gagal daftar merek di Indonesia tersebut mampu memenuhi persyaratan. Namun hingga saat ini belum ada pengajuan izin dari aplikasi Loka Pasar Temu untuk beroperasi di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menegaskan tak akan memberi kesempatan bagi Temu untuk beroperasi di Indonesia. Budi Ari beralasan Temu dapat merusak UMKM Indonesia. Aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper, maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah. Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump akan mengenakan tarif hingga 200% pada kendaraan yang diimpor dari Meksiko. Hal ini dikatakan sebagai janji kampanye untuk sisi meningkatkan proteksi perdagangan Amerika Serikat. Menurut Trump, aturan ini untuk mendukung industri otomotif Amerika Serikat. Namun para ahli mengatakan rencana tersebut tentu dapat meningkatkan harga kendaraan. Meksiko sendiri mengekspor sekitar 3 juta kendaraan ke Amerika Serikat pada 2023 dengan Detroit Three sebagai produsen mobil yang menyumbang sekitar setengah dari ekspor tersebut. Sementara itu, saingannya yakni calon Presiden Amerika Serikat dari Demokrat, Kamala Harris juga telah berjanji jika terpilih sebagai presiden, ia akan mengenakan biaya masuk 100% untuk mobil dan truk impor.
Vietnam berencana membangun kereta cepat senilai 67 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.031,8 triliun rupiah tanpa bantuan asing dan semaksimal mungkin menggunakan pendapatan negara. Namun, pemerintah mempertimbangkan utang dari asing atau negara lain dengan syarat yang menguntungkan apabila dana yang dimiliki ternyata tidak mencukupi. Jika terlaksana, ini akan jadi proyek infrastruktur terbesar di Hanoi. Kereta cepat ini rencananya akan dibangun sepanjang 1.541 km dan menghubungkan Hanoi dengan Ho Chi Minh City, pusat bisnis yang ada di bagian selatan Vietnam. Kereta ini diperkirakan akan melaju hingga 350 km per jam dan diharapkan selesai pada 2035. Kementerian Transportasi Vietnam memperkirakan anggaran tahunan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut sebesar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 86,24 triliun rupiah dan proyek dikerjakan selama 12 tahun.